triknya jadi pimpinan, katanya Machiavelli. Yang pertama, kalau kamu jadi pimpinan yang cerdik, bangunlah wilayahmu, lakukan pengembangan apa saja, tapi sesuai keinginan rakyatmu. Entah itu serius atau pura-pura kelihatannya begitu. Tapi bikinlah rakyatmu merasa ini pembangunan ini penting bagiku untuk kebutuhan. Kalau enggak akan bertahan lama kekuasaan. Pahamkanlah rakyat bahwa penting loh ini untuk kalian, bukan untuk saya. Rakyat harus diajari gitu. Kalau kamu RT ya, bapak-bapak, ayo kerja bakti. Ini kerja bakti itu untuk kita loh. Kerja baktinya di mana? Depan rumahnya Pak RT. Nah, misalnya, itu kan jadi kepentingan RT-nya, tapi kan rakyat harus dipahamkan bahwa ini untuk kepentingan kita semua. Itu yang terjadi kan, kamu kadang-kadang dipaksa seolah-olah itu penting. Itu sebenarnya trik pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang cerdik harus menghargai rakyatnya. Cuma pemimpin yang cerdik juga tidak pernah ragu-ragu untuk menyakiti rakyatnya kalau diperlukan. Jadi raja, pimpinan yang kejam itu lebih dihormati oleh rakyat daripada pimpinan yang lemah. Ya yang paling enak sih pemimpin adil, bijaksana. Yang itu enak, ideal. Tapi seandainya harus milih, dibandingkan pemimpin yang lemah, orang lebih milih pemimpin yang kejam. Katanya Machiavelli. Kalau pemimpin yang lemah itu negara pasti rusak. Tapi kalau pemimpin yang kejam, itu negaranya tertib meskipun harus menanggung beban kekejaman. Tidak apa-apa, itu kan medis tadi. Dalam rangka bikin tentram, maka harus ada yang dikorbankan. Jadi katanya Machiavelli, kalau ada kamu harus milih satu di antara dua pimpinan, yang satu ini kejam, yang satu ini kok lemah, pilih yang kejam aja. Ya kalau ada sih yang adil, bijaksana, lillahi ta'ala. Kalau ada. Kalau nggak ada ya cari yang tegas, yang kejam. Oke. Terus ini petunjuk yang ketiga. Pemimpin yang cerdik, dia paham bahwa kesuksesan kecil atau besar itu harus dipamerkan. Tunjukkan pada rakyat kesuksesannya. Karena kesuksesan itu akan bikin rakyat lupa terhadap kekejamanmu, ketidakadilanmu, pressermu, bikin rakyat susah, itu akan dilupakan. Begitu kamu menunjukkan kesuksesan. Kita sekarang sukses mendapatkan penghargaan dari PBB. Itu orang yang kemarin-kemarin ngapain aja terus lupa sudah. Jadi nggak cuma di Indonesia. Selama ini kan kamu sedih, wah Indonesia ini bangsa pelupa, kok dijajah berapa tahun, diangkat berapa tahun, sekarang masih aja terus. Enggak, karena memang karakternya manusia itu biasanya kalau sudah ditunjukkan prestasi, dia lupa kemarin kesalahan-kesalahannya apa. Orang salah kayak gimana padamu, tiba-tiba datang padamu terus aku minta maaf ya, ini tak kasih uang nggak seberapa sih, gimana? Mesti kamu lupa sudah sama yang kemarin sakit hati. Rakyat juga begitu. Kita sekarang sudah bisa swasembada pangan. Wah, hebat sekali Indonesia itu ya, sudah swasembada. Nah, yang kemarin susah kecil-kecil itu dilupakan sudah. Kemarin naikin BBM lupa, kemarin ngapain aja lupa. Yang penting sekarang ternyata mendukung pilkada langsung. Wah, bagus sekali pilihan. Jadi pencitraan itu penting di sini. Pencitraan itu menunjukkan betapa baiknya citranya. Kenapa? Biar rakyat lupa jelek-jeleknya. Kalau ada jelek-jelek, dia akan lupa ketika ditutupi oleh yang bagus-bagus. Oke, kan ada hadisnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Islami kan. Ada yang bilang Machiavelli di antara bacaan-bacaan yang mempengaruhi dia itu Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Al-Mawardi. Ya, ini kan era ketika Islam sudah deklinasi, tapi karya-karya besar politik Islam kan ada. Dan beberapa memang kalau kalian sudah baca Ahkam Sultaniyah itu gayanya memang mirip. Gaya Al-Mawardi dengan gaya Machiavelli. Ya silakan kalau ada yang dari jurusan filsafat atau jurusan politik bikin kajian komparasi.
Saraswati dan Machiavelli. Coba cari titik-titik temu bedanya di mana. Oke, jadi itu trik yang ketiga. Jadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang cerdik, pintar melakukan pencitraan. Dalam rangka apa? Biar rakyatnya lupa terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan yang sebelumnya. Terus yang keempat, jangan takut makar, jangan takut diboikot, jangan takut ada komplotan yang ingin menjatuhkanmu selama kamu merasa sebagian besar rakyat mendukung. Tenang aja. Selama kamu merasa bahwa kalau kamu kepala rumah tangga, di rumah isinya 10 orang, selama kamu merasa paling tidak 7 orang di posisimu, tenang aja, kamu aman. Mereka mau ngapain aja, mengalahkannya cepat, menindasnya cepat, karena kamu punya 7 orang di rumah yang pro padamu. Tapi kalau kamu merasa kehilangan suara, loh yang dukung aku kok cuma 3 dari 10 orang, itu alamat curigai semua orang yang di rumah. Kamu harus waspada pada semuanya, termasuk yang 3 ini. Karena yang 3 ini ada kemungkinan juga pada akhirnya terkontaminasi oleh yang 7. Jadi kayak Jokowi hari ini misalnya, kan di koalisinya dia kalah besar sama koalisi merah putih. Itu kalau pakai Machiavelli, dia harus waspada pada semuanya, gak cuma pada merah putih. Karena pengkhianatan kecil dari kelompoknya itu bisa benar-benar menjatuhkan dia. Nah itu Machiavellian, cara mikirnya seperti itu. Semua harus diwaspadai berarti. Tapi kalau kita sudah mayoritas, itu tenang aja, gampang. Kalau mayoritas itu kalau ada yang berkhianat 1-2 kan paling enggak suaranya masih imbang, masih bisa tarung. Tapi kalau kita minoritas, itu berarti curiga pada semua, harus diwaspadai semua. Oke, terus jadi rumusnya agar pemimpin tahan lama, posisikan rakyat selalu mendukungmu. Antara lain ya tadi, pencitraanlah terus menerus. Tunjukkan bahwa kamu sukses, kamu bagus, kamu baik. Tampilkan itu terus, mesti senang sudah rakyat. Dia akan melupakan dosa-dosamu. Boleh nggak pemimpin berbohong? Kalau katanya Machiavelli, boleh kalau diperlukan. Cuma jangan sampai ketahuan. Apalagi ketahuan terus rakyatnya mesti benci setengah mati padamu. Jadi kalau mau bohong, bikin strategi jangan sampai ketahuan. Jadi bohong itu sah-sah saja, tidak dosa katanya Machiavelli. Yang penting kan demi stabilitas. Meskipun kamu bercabang hatimu, kamu selingkuh ya? Enggak, cintaku tetap padamu. Enggak apa-apa, demi stabilitas. Daripada gegeran kan mending stabil, aman-aman saja. Yang penting tidak ketahuan. Kan gitu. Karena kalau ketahuan kiamat. Jadi boleh bohong asal tidak menimbulkan anti stabilitas. Kalau di situ tidak menimbulkan kebencian rakyat, bohong tidak apa-apa. Malah katanya Machiavelli, pemimpin yang cerdik itu tidak perlu terlalu jujur. Kalau pemimpin terlalu jujur itu pemimpin yang tidak cerdas. Jadi pemimpin yang cerdik itu tahu kapan harus jujur, kapan harus bohong. Kalau waktunya bohong ya bohong aja. Itu berarti pintar dia. Kalau memang dituntut untuk bohong ya bohong. Kalau waktunya jujur ya jujur. Nah, pemimpin yang cerdik juga, ya dia orang baik sih. Dia melakukan kebaikan, tapi melakukan sesuai kebutuhan. Kalau nggak harus melakukan kebaikan ya nggak usah. Nggak usah diem-diem terus nyebar uang untuk anak yatim, makin miskin, nggak usah. Kalau nggak dibutuhkan, kalau pas dibutuhkan ya ayo. Oh pas ada kamera, pas ada yang nyuting, oh ya saya tak sumbang sekian. Kalau nggak ada yang tahu nggak usah, ngapain sih? Kok nggak ada yang tahu kok? Nggak ada untungnya kok. Cari, lakukan segala hal yang menguntungkan. Itu pemimpin yang jos itu berarti. Ngerti kapan harus bertindak. Kemudian ya, berbohong boleh asal demi kebaikan negara, demi stabilitas.